Ibu, senang sekali bisa hadir di acara istimewa ini di pagi hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ari Margiono Bapak Ibu. Saya dosen di bidang entrepreneurship dan international business management. Expertise saya ada di digital transformation dan design. Thinking, business model dan sebagainya. Sudah sekitar 5 sampai 7 tahun terakhir ini saya berkecimpung di area digital transformation, transformasi bisnis dan business model development. Saya juga banyak memberikan pelatihan di beberapa perusahaan di bidang transformasi bisnis dan khususnya digital transformation. Nah, hari ini saya diminta oleh teman baik saya juga, Ibu Lely, untuk sharing di acara hari ini. Senang sekali bisa mempunyai kesempatan istimewa untuk bisa berbagi mengenai beberapa hal yang mungkin bisa diambil dari beberapa penelitian saya dan juga beberapa tren yang sedang berkembang belakangan ini. Mungkin saya mulai dengan sebuah renungan dulu ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam sejarah bisnis belakangan ini, kita menghadapi sesuatu yang unprecedented, sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu familiar dan Bapak Ibu pernah dengar dengan yang namanya revolusi industri. Kita sudah ada 4 jenis revolusi industri yang ada di dunia ini, dan revolusi industri yang keempat ini betul-betul unprecedented dan betul-betul tidak pernah terpikirkan terjadi dan begitu besarnya mentransformasi aktivitas kita di dalam organisasi, bisnis dan perusahaan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di revolusi industri sebelumnya, revolusi industri pertama, kedua dan ketiga, kita sama sekali tidak menghadapi perkembangan teknologi yang sedemikian pesat seperti yang kita lihat pada hari ini. Bahkan kalau kita lihat saat ini di komputer kita, di laptop kita, di iPhone kita, atau di Samsung kita, atau di telepon genggam kita, itu perkembangan artificial intelligence itu dalam hitungan bulan, dalam hitungan tahun itu bisa performanya luar biasa dan bisa berbeda dari sebelumnya. Nah, perubahan-perubahan ini ternyata telah sedemikian rupa tidak hanya mengubah aktivitas kita secara umum, tidak hanya mengubah aktivitas kita secara organisasional, tapi juga yang lebih penting dan lebih signifikan adalah mengubah perilaku pelanggan atau perilaku customer kita. Dan karena perilaku pelanggan, perilaku customer kita berubah, maka transformasi besar-besaran jadi diharapkan terjadi di konteks organisasi dan bisnis kita. Jadi di masa sekarang ini karena adanya teknologi, karena AI, karena IoT, karena blockchain, karena ada banyak perubahan yang terjadi, customer perilakunya berubah, dan karena customer perilakunya berubah, kita tidak bisa lagi berbisnis dengan cara yang lama. Kita tidak bisa lagi melakukan sales dan marketing dengan cara yang lama. Kita harus menggunakan perspektif baru, cara pikir baru untuk supaya kita bisa outreach, supaya kita bisa didengar, supaya kita bisa menawarkan value atau produk dan services kita kepada customer atau kepada masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh Bapak Ibu, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Saat ini attention span dari kita semua sudah menurun drastis. Dulu mungkin kalau zaman kita generasi kolonial ya. Kalau di zaman dahulu kita siap untuk mendengarkan dan untuk memahami sesuatu secara lebih lama, attention span-nya lebih lama. Tapi zaman sekarang akibat adanya Instagram, TikTok, dan sosial media lain Bapak Ibu, orang attention span-nya hanya 30 detik. Kalau lebih dari 30 detik maka akan di swipe, akan di shut off, akan tidak didengar lagi.
Yang paling kelihatan respons industri terhadap kondisi ini adalah industri musik, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan lagu-lagu baru sekarang, kalau lagu zaman kita dulu apa? Kemesraan ya? Bukan ya? Atau mungkin Bapak Ibu pernah dengar lagu Bohemian Rhapsody mungkin ya? Lagu Bohemian Rhapsody, refrennya ada di tengah. Menuju ke refren aja sekitar 1 sampai 3 menit. Kemesraan juga begitu zaman dulu. Waktunya panjang. Tapi sekarang hampir semua lagu refren ditaruh di depan. Kalau Bapak Ibu perhatikan lagu-lagu baru semua refrennya ditaruh di depan. Kenapa seperti itu? Pertama supaya masuk ke dalam algoritmanya TikTok dan algoritmanya Instagram. Kedua karena memang orang attention span-nya semakin pendek. Nah ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa di masa sekarang beda dengan revolusi-revolusi industri sebelumnya, revolusi mesin uap, revolusi teknologi yang adanya komputer dan sebagainya. Di masa sekarang revolusi industri mengubah perilaku kita semua dan mengubah perilaku customer. Sehingga transformasi mutlak harus dilakukan di bisnis supaya bisa kita beradaptasi. Itu hanya sekedar ilustrasi dan contoh saja. Nah Bapak Ibu, lalu apa lagi yang akan terjadi di depan kalau kita bicara soal perkembangan teknologi? Ini dengan teknologi saat ini saja kita masih kejar-kejaran, masih mencoba untuk gimana caranya kita catch customer kita catch potential customer kita coba kejar bagaimana caranya supaya pelanggan kita atau calon pelanggan kita bisa memahami apa yang kita tawarkan dan sebagainya. Tapi sekarang muncul yang namanya artificial intelligence. Jadi ketika sebelum muncul dan berkembang artificial intelligence, teknologi-teknologi itu saja sudah mengubah perilaku customer. Sekarang dengan adanya artificial intelligence, perilaku customer sudah pasti akan berubah lebih dramatis lagi. Apalagi yang akan terjadi ke depan sih Bapak Ibu sebetulnya? Jadi ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa di tahun 2020, 2021 itu diprediksi ada artificial intelligence yang bisa berkomunikasi dengan kita. Dan terjadilah itu di tahun 2022 dengan munculnya apa yang disebut dengan Large Language Model atau LLM yang selama ini kita kenal sebagai ChatGPT. ChatGPT sebetulnya adalah artificial intelligence, mesin yang melihat pattern bahasa dan bisa memprediksi. Kalau ada orang menuliskan the sky is, mesinnya bisa memprediksi bahwa kata berikutnya pasti blue, seperti itu. Jadi ChatGPT sebetulnya hanya pattern recognizing machine atau machine learning yang bisa menunjukkan prediksi-prediksi ke depan. Tapi karena dia menggunakan computing power yang tinggi sehingga dia bisa memunculkan berbagai macam hal yang kita harapkan. Itu tahun 2021 diprediksi dan terjadi di 2022. Di tahun 2025 diharapkan ChatGPT akan jauh lebih masif dipergunakan di mana-mana. Jadi Bapak Ibu mungkin tahun depan atau 2 tahun ke depan bisa melihat bagaimana perusahaan-perusahaan akan embedding ChatGPT ke dalam aktivitas kesehariannya. Bisa dibayangkan call center akan berubah nanti. Tidak ada lagi orang, tapi ChatGPT yang akan memberikan respons dari call center yang selama ini host oleh banyak manusia atau orang. Karena karakteristik dari AI adalah decision making, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan decision making bisa digantikan oleh ChatGPT juga. Pengambilan keputusan untuk menentukan vendor siapa yang terpilih, pengambilan keputusan untuk menentukan resources apa yang harus dideploy, itu semua bisa digantikan oleh AI dan ChatGPT. Bisa dibayangkan di tahun 2025, 2026 ini akan masif terjadi. Semua perusahaan akan meng-embed atau akan mengintegrasikan AI ke dalam bisnisnya. Di tahun 2029 diramalkan akan tercipta apa yang disebut dengan Artificial General Intelligence atau AGI. Apa sih AGI itu? Kalau AI tadi hanya sekedar memprediksi pattern, kalau AGI itu adalah Artificial Intelligence yang bisa selevel dengan human intelligence. Jadi kecerdasannya menyeluruh, tidak hanya kecerdasan
dalam konteks memprediksi bahasa dan sebagainya. Tapi menyeluruh, bisa mengambil keputusan yang sifatnya kompleks, bisa menyelesaikan masalah yang sifatnya tidak bisa diselesaikan oleh mesin dan sebagainya. Diharapkan di tahun 2029 akan muncul seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau muncul AGI, bisnis harus bagaimana? Customer perilakunya akan berubah seperti apa? Itu jadi pertanyaan besar dan itu yang sampai saat ini pun juga masih dieksplorasi karena AGI ini masih berkembang. Tapi ramalan-ramalan ini kelihatannya cukup akurat karena tahun 2020 diramalkan ada ChatGPT, kemudian 2023, 2022 ChatGPT muncul. 2029 mungkin 2030 akan muncul AGI. Dan ramalan berikutnya adalah di tahun 2045 akan muncul yang namanya super intelligence. Super intelligence ini yang justru mengerikan. Orang mengatakan atau ahli mengatakan bahwa ini yang namanya singularity. Singularity adalah di mana ketika mesin bisa lebih berkuasa dan lebih powerful daripada intelijensi manusia. Tapi para ahli mengatakan bukan seperti skenario Terminator, bukan seperti senario Skynet kalau Bapak Ibu lihat Terminator, tapi lebih ke bagaimana mereka menguasai algoritma-algoritma yang ada di sekeliling kita untuk mengarahkan kita, untuk mengarahkan perilaku dan mengarahkan aktivitas kita supaya konsisten dengan apa yang dianggap patut oleh super intelligence tersebut. Jadi bisa dibayangkan di tahun 2045, 2046, 2050 bisa dilihat ada super intelligence yang akan mengatur hidup kita untuk supaya hidup kita lebih baik, lebih nyaman dan sebagainya. Tapi apakah itu akan bentuknya betul-betul menjadi nyaman, betul-betul menjadi baik, ini menjadi tanda tanya dan jadi perdebatan besar di antara banyak expert. Banyak yang tidak setuju mengarah ke sana, banyak yang setuju, bahkan pendiri Open AI atau pendiri ChatGPT mengatakan ada bahaya besar dari super intelligence ini. Jadi memang trennya masih bercabang dan kita masih belum tahu arahnya kemana. Ilustrasi ini hanya menunjukkan sebetulnya bahwa bisnis saat ini menghadapi ketidakpastian yang amat sangat tinggi, Bapak Ibu. Dalam hitungan tahun, sesuatu bisa berubah secara drastis dan dramatis. 10 tahun yang lalu mungkin tidak terpikir bahwa yang namanya call center akan bisa digantikan oleh ChatGPT. Saat ini di dalam industri yang berhubungan dengan banyak customer, ChatGPT mulai dipergunakan di dalam call center dan di dalam bisnis-bisnis yang berinteraksi dengan banyak pelanggan seperti itu. Nah, ini ilustrasi saja bahwa ketika sudah mencapai super intelligence maka akan ada bahaya besar karena berarti tantangan terbesarnya adalah apakah kita bisa mengontrol dan apakah bisa meminta mesin itu untuk nurut kepada kita. Itu yang jadi pertanyaan dan ini terbesar gitu ya. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusi secara lebih detail mengenai aplikasinya. Ini hanya sekedar konsep dan ilustrasi saja mengenai artificial intelligence dan perkembangannya seperti apa. Tapi untuk mengakhiri mungkin saya ingin menyampaikan satu hal yang selama ini seringkali kita salah paham ketika kita bicara tentang artificial intelligence. Kita berpikir artificial intelligence adalah tools. Kita berpikir artificial intelligence seperti kalkulator. Nah, mulai saat ini mungkin saatnya kita mengubah cara pandang kita. Artificial intelligence bukan tools, bukan seperti kalkulator karena dia punya kemampuan decision making. Ketika dia punya kemampuan decision making, dia adalah agent. Jadi artificial intelligence adalah agent. Bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkan agent, itu bergantung pada bagaimana kita melihat fungsi artificial intelligence sebagai agent tersebut. Apakah sebagai companion, sebagai co-pilot, atau sebagai pihak yang menggantikan kita dalam proses berpikir. Jadi ada starting point yang harus kita mulai ketika kita berbicara artificial intelligence tersebut.
Jangan sekali-kali lagi kita melihat artificial intelligence sebagai tools, tapi AI adalah agent yang bisa kita perlakukan sebagai companion, co-pilot, atau justru malah bisa menjerumuskan kita kalau kita tidak tepat dalam penggunanya. Mungkin nanti dalam dialog, talk show kita bisa diskusi lebih detail mengenai bagaimana aplikasi dan implementasi AI ini, karena waktunya sudah habis. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Lely. Mungkin sebelum kita lanjut begitu ya terhadap terkait ESG, apa itu semua digitalisasi, AI dan sebagainya, mungkin tak kenal maka tak sayang begitu ya. Jadi mungkin saya izinkan memperkenalkan diri, saya Orin sebagai ESG Manager dari Carbonetics, di mana kami merupakan sebuah impact enterprise yang memang fokus untuk memberikan solusi-solusi dekarbonisasi kepada perusahaan-perusahaan gitu ya, khususnya kepada organisasi yang memang ingin menackle climate change begitu. Pada dasarnya selama 5 tahun terakhir kami berdiri telah memberikan beberapa impact begitu ya, khususnya bagaimana kita telah melakukan penanam mangrove sebanyak 260.000 lebih, kemudian juga telah meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat begitu atau komunitas setempat, di mana mereka mendapatkan pendapatan 2,5 besar dibandingkan sebelum adanya intervensi kita begitu. Nah, mungkin kita akan mulai terkait global challenges gitu ya. Kenapa kita harus membahas ESG begitu? Kenapa kita harus membahas digitalisasi gitu? Sebelum ke situ kita harus juga mengetahui dasar masalahnya itu sendiri, apa yang kita hadapi saat ini. Nah, ini merupakan beberapa masalah mungkin yang sudah kita hadapi, yang kita rasakan begitu ya, dimulai dari kekeringan, musim yang kemarau yang berkepanjangan, ada juga biodiversity begitu ya, di mana memang spesies-spesies di sini sudah banyak yang extinct atau endangered gitu. Begitu juga dengan misalkan dengan adanya permukaan laut yang memang semakin tinggi karena memang adanya ice melting begitu ya di Kutub Utara maupun di Kutub Selatan. Begitu juga terdapat berbagai masalah seperti misalkan food safety, human rights ataupun health and safety yang memang ini merupakan sebuah masalah sosial yang memang kita harus hadapi secara bersama-sama begitu. Nah, ini merupakan sebuah hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Ada yang disebut dengan 9 planet boundaries begitu. 9 planet boundaries ini menunjukkan bahwa terdapat batasan-batasan yang harus kita awasi dan jagai begitu. Pada 2023 setidaknya 6 dari 9 planet boundaries itu telah dilewati. Yang berarti apa? Ini kita merasakan dampak-dampak yang boleh dikatakan cukup negatif begitu ya. Kita merasakan dampak seperti musim kemarau yang berkepanjangan, kemudian kita kepanasan dan sebagainya begitu. Nah, tersisa hanya ada 3 begitu yang memang masih di bawah threshold atau planet boundaries ini. Yang berarti kita harus memastikan bahwa 3 ini ataupun yang lain itu bisa diminimalisir gitu atau diturunkan boundariesnya. Kenapa? Karena kalau misalkan terus akan menaik atau melewati semua thresholdnya ini, maka there's going to be an irreversible impact begitu. Jadi ini merupakan hal yang harus kita patut awasi begitu. Nah, kemudian kita membahas terkait ESG begitu. Apa sih ESG begitu ya? Mungkin ini merupakan seperti tema yang sedang dibawakan oleh ALJI, ini merupakan sebuah topik yang memang sangat penting gitu. ESG terdiri dari Environmental, Social, and Governance, di mana ini merupakan sebuah pilar-pilar yang tidak bisa dapat dipisahkan satu sama lain gitu. Mereka merupakan sebuah satu kesatuan yang memang mereka itu harus bergerak secara bersama, tidak bisa kita hanya fokus pada satu, misalkan di lingkungan, tidak bisa aja pada governance saja, karena mereka ini merupakan sebuah kesatuan gitu ya. Nah, dalam ESG sendiri sebenarnya ada berbagai topik gitu ya, yang sangat luas gitu. Kalau kita berbicara lingkungan, ada climate change, ada GHG emissions, ada air, ada juga polusi, dan lain-lain. Kalau sosial kita berbicara tentang komunitas, tentang employee kita, bagaimana kita bisa memberdayakan mereka, supaya mereka pun ya mereka bisa menjadi lebih baik begitu. Dan terakhir ada governance yang tidak kalah penting begitu ya. Bagaimana tidak ada anti korupsi, kita bisa menghargai karyawan juga, bagaimana kita juga mendukung ada diversity and inclusion gitu. Jadi semua hal ini mereka saling terkoneksi begitu ya. Mereka memiliki chain reaction satu sama lain begitu. Tapi memang hal yang paling di highlight begitu ya di antara semua topik ini akan selalu menjadi climate change dan juga GHG emissions begitu. Nah, lantas apa yang telah dilakukan gitu ya kalau kita merujuk atau pada hal yang lebih spesifik terkait GHG emissions? Tentunya ini adalah terkait adanya penandatanganan begitu ya terkait Kyoto Protocol dan juga Paris Agreement. Jadi mungkin di sini buat Bapak Ibu yang belum pernah mendengarkan dua agreement ini merupakan sebuah tanda tangan yang dilakukan oleh berbagai negara menunjukkan komitmen mereka untuk menghadapi atau menaikkan climate change begitu, memastikan bahwa bumi kita atau suhu rata-rata temperatur bumi kita masih di bawah 2 derajat begitu. Nah,
Kalau kita udah tahu apa masalahnya, apa itu ESG, kita bisa merujuk lebih spesifik terkait jejak karbon begitu ya. Nah, jejak karbon ini ya seperti yang kita lakukan, kita datang ke sini, ke acara ini tentunya kita menghasilkan emisi. Di mana emisi ini bisa berasal dari berbagai sumber begitu ya, dimulai dari transportasi, kemudian dari pembangkit listrik, kemudian juga dari limbah begitu ya, ketika ada limbah terpapar sinar matahari akan mengeluarkan metana, kemudian juga ada pembakaran dan sebagainya. Ini merupakan sumber-sumber yang sebenarnya kita hadapi dan kita temui dan bahkan kita sering lakukan begitu dalam sehari-hari. Nah, mungkin ini juga merupakan sedikit mengingat kembali gitu ya, bagaimana gas rumah kaca itu bereaksi, dilakukan atau terjadi begitu ya. Sama seperti the greenhouse effect begitu ya, bagaimana kita melakukan emisi ini atau gas-gas ini mereka akan boleh bilang terperangkap begitu ya dalam atmosfer bumi ini. Sebenarnya kalau ditanya apakah greenhouse ini penting atau tidak, ini penting gitu. Karena kalau misalkan tidak ada greenhouse gitu ya, maka bumi kita justru akan kedinginan. Tapi yang menjadi masalah saat ini adalah kelebihan greenhouse atau kelebihan gas rumah kaca inilah yang menyebabkan kita mendapatkan suhu-suhu yang dikatakan luar biasa begitu, apalagi di Jakarta begitu. Nah, ini merupakan beberapa gas rumah kaca berdasarkan agreement yang sudah disampaikan. Memang kalau kita tahu biasanya itu adalah karbon dioksida begitu ya, tapi memang sebenarnya ada lebih dari karbon dioksida, ada metana, ada nitrous oxide dan sebagainya. Tapi memang kita semua coba akan ekuivalensikan dalam karbon dioksida. Nah, ketika kita sudah mengetahui GHG emission kita atau emisi GARKA, bagaimana, apa yang harus kita lakukan begitu ya? Yang kita lakukan adalah dengan melakukan carbon accounting begitu. Carbon accounting itu merupakan bagaimana kita melakukan kuantifikasi atas emisi yang telah kita hasilkan begitu ya. Karena carbon accounting itu merupakan salah satu atau journey ketika kita ingin melakukan climate journey begitu ya. Jadi memang kalau ditanya juga apa nih perbedaan carbon accounting atau GHG accounting, carbon itu berarti kita berbicara tentang karbonnya saja, tapi kalau GHG accounting kita membahas tentang gas rumah kaca yang lain selain karbon dioksida begitu. Nah, kenapa kita harus melakukan carbon accounting begitu ya? Memang selain karena ada regulasi dan sebagainya, tapi memang ini sudah menjadi sebuah urgensi. Seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa semuanya sekarang millennials, Gen Z semua memang fokus pada sustainable atau eco ya begitu. Jadi memang ini merupakan suatu hal yang harus kita fokuskan begitu. Nah, memang carbon accounting sendiri juga tidak hanya sekedar memberikan dampak pada lingkungan, tapi juga itu memberikan beneficial kepada perusahaan itu sendiri. Bagaimana kita dengan adanya carbon accounting kita bisa mengidentifikasi masalah, kita bisa melakukan efisiensi, mengurangi sumber emisi. Jadi memang ini merupakan suatu hal yang sangat positif bagi perusahaan. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan sebuah climate journey, the best practice begitu, in a theoretical way begitu. Nah, memang ini semua dimulai dengan melakukan measure of GHG emissions atau melakukan carbon accounting. Bagaimana kita harus mengidentifikasi masalahnya, seperti yang disampaikan di awal. Ketika kita sudah mendapatkan identifikasi atas masalah, baru dilanjutkan dengan adanya penentuan target nih, kita mau 2030, apa kita mau net zero, apakah 2060 mau benar-benar carbon negatif atau bagaimana begitu ya. Jadi memang kita harus melakukan setting target. Nah, setelah melakukan target itu, barulah beralih kepada melakukan reduksi atas emisi begitu. Bagaimana kita melakukan real case practices untuk mereduce emission kita. Ketika memang ada emisi-emisi atau aktivitas yang tidak kita bisa kurangkan, barulah kita menggunakan alternatif terakhir atau solusi terakhir, yaitu offsetting gitu ya. Seperti yang sudah dilakukan di sini, ada penanaman mangrove seperti itu merupakan bagian dari offsetting, which is basically the fourth step gitu ya, kalau kita berbicara offsetting. Terakhir, ketika semua sudah kita lakukan, barulah kita ke bagian terakhir, yaitu melakukan disclosure kita. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah cukup aware begitu tentang sustainability reporting. Nah, ini yang dimasuk dengan step nomor 5 gitu. Nah, terus ESG and assurance gitu ya. ESG insurance ini sebenarnya kan sudah dilakukan, sudah mulai ada gerakan begitu ya, di mana khususnya dengan adanya POJK 51 2017 tentang pelaporan keberlanjutan dan rencana aksi keuangan berkelanjutan, ini merupakan suatu hal yang memang sudah patut diapresiasi. Begitu juga sudah ada roadmap begitu ya in insurance dari 2023 sampai 2027 yang memang sudah di-crafting oleh berbagai asosiasi termasuk AAJI begitu. Nah, mungkin yang ingin saya highlight adalah di sini bahwa bagian industri insurance telah melakukan berbagai inisiatif sebenarnya, baik dari berbagai perusahaan. Di sini sudah dapat terlihat bahwa ada perusahaan-perusahaan yang telah melaporkan laporan keberlanjutan begitu ya, mengikuti POJK 51 2017. Tapi yang patut diapresiasi adalah beberapa perusahaan juga telah melakukan voluntary disclosure begitu ya, melalui GRI standards. Dan ditambah itu juga mereka telah melakukan penentuan material topik yang mendefinisikan bahwa perusahaan telah melihat
apa sih topik-topik yang penting bagi mereka begitu dan apa yang ingin di-tackle ke depannya. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang kami ambil dari Carbon ambil untuk Allianz begitu ya, bahwa dalam Allianz ini mereka telah menerapkan adanya sustainability governance structure begitu. Bagaimana dibagi menjadi 3, ada dari CSR division, HR division, dan compliance division begitu. Di mana memang CSR division dan HR division fokus pada social and environmental dan juga people and culture, serta kalau misalkan untuk kepatuhannya sendiri itu fokus pada governance begitu. Ini merupakan salah satu contoh yang mungkin bisa dipraktekkan begitu ya untuk perusahaan-perusahaan lainnya. Di sini juga menunjukkan bahwa Allianz melalui Sustainability Report mereka juga melaporkan bahwa ESG itu tidak hanya sekedar bisa dilakukan secara semata-mata dalam jangka pendek, tapi harus dilakukan secara berkelanjutan juga begitu, berkesinambungan begitu ya. Dan memang di sini dilaporkan juga bahwa Allianz telah memiliki target gitu setiap tahunnya, including tidak hanya pada memberikan produk yang memang istilahnya berkelanjutan, tapi juga bagaimana secara internal meningkatkan awareness dalam perusahaan gitu. Ini juga merupakan contoh berikutnya begitu yang bisa dipatut diambil adalah dari Astra Life, di mana memang mereka mendefinisikan ya melalui 3 pilar begitu ya, melalui portfolio, people, public contribution, and also key enablers begitu. Jadi di sini untuk portfolio disebutkan membahas terkait environmental, kalau misalkan terkait people memang terhadap people-nya itu sendiri, dan terakhir merupakan terkait governance gitu. Nah, ini juga merupakan contohnya di mana bagaimana Astra Life tentunya targetnya itu pada 2030 ya, rekan-rekan di sini bagaimana mereka telah melakukan berbagai inisiatif gitu. Khususnya contoh dalam Astra Life sendiri telah melakukan pembelian renewable energy certificate yang di mana ini adalah mengurangi gitu, istilahnya menunjukkan bahwa electricity mereka yang mereka gunakan pada tempat-tempat operasi mereka itu sudah menggunakan renewable energy. Nah, kita berbicara tentang digitalization of insurance companies begitu ya. Sebenarnya kalau kita berbicara digitalisasi pada insurance companies, sebenarnya kalau kita based on research gitu ya oleh Munich RE, sebenarnya potensi untuk adanya digitalisasi pada insurance industry itu sangat besar gitu ya. Di sini kita lihat bahwa insurance company itu masih di bagian lower left begitu ya, sedangkan lembaga keuangan lainnya sudah mulai meningkat gitu. Jadi ini menunjukkan kita harus melihat dari perspektif yang berbeda bahwa terdapat potensi yang besar untuk melakukan digitalisasi pada insurance companies gitu. Nah, ini merupakan mungkin salah satu contoh begitu yang mungkin saya juga sendiri sebagai orang awam nasabah begitu ya menggunakan asuransi, terdapat banyak asuransi online begitu ya, dan memang asuransi online ini menjadi suatu hal yang memang sangat lagi trending gitu ya akhir-akhir ini. Banyak perusahaan-perusahaan asuransi besar yang telah melakukan asuransi online, dan memang hal ini juga telah diatur melalui POJK nomor 8 2024 terkait produk asuransi begitu. Nah, ini saya juga mengambil satu contoh lagi. Mungkin di sini saya ambil AIA, kalau sebelumnya ada Allianz dan Astra Life. Di sini AIA merupakan salah satu yang saya rasa juga cukup melakukan best practice begitu ya, ketika berhubungan dengan ESG dan juga mengkaitkannya dengan digitalisasi. Kenapa? Karena dalam hal ESG, AIA telah melakukan setting target begitu ya. Bagaimana mereka melaporkan dalam laporan keberlanjutan mereka bahwa mereka pengen achieve reduction target sebegitu ya, sebesar 46,2% dalam short term-nya gitu ya, yang berarti itu dalam 5 atau 10 tahun ke depan begitu. Nah, dalam hal digitalization-nya sendiri, IIS ini juga telah melakukan berbagai hal seperti All is Well, kemudian juga ada IPOS dan INIS di mana memang sudah ada istilahnya trying to know atau getting better to know about the customer begitu ya, dan memang telah juga berbagai chatbot services seperti Tanya-Anya dan juga Salesforce application yang telah menjadi salah satu bagian dari digitalisasi AIA begitu. Nah, Bapak Ibu, saya juga selain dari yang sudah dilakukan begitu oleh teman-teman di sini dari perusahaan asuransi, hal yang ingin saya sampaikan juga adalah perusahaan asuransi sebenarnya juga bisa melakukan inovasi lain begitu ya terkait menggabungkan ESG dan digitalisasi, yaitu membuat sebuah dashboard begitu ya. Ini sebenarnya bukan merupakan hal yang baru begitu, karena memang banyak perusahaan-perusahaan di luar sana juga di industri yang berbeda telah melakukan adanya pembuatan dashboard gitu. Nah, di sini seperti yang kami lakukan di Carbonetics sendiri, salah satu hal yang kami buat adalah pembuatan ESG dashboard untuk perusahaan-perusahaan lain begitu, di mana ESG dashboard ini akan berisi terkait matrix-matrix atau indikator-indikator terkait ESG gitu, dan ini adalah untuk membantu mereka memvisualisasikannya secara tahunan begitu. Ataupun juga di sini juga kita menunjukkan carbon dashboard begitu ya, khusus untuk emisi begitu ya, dan memang hal yang unik dari carbon dashboard adalah bagaimana kita bisa menggabungkan IoT dan berbagai teknologi lainnya supaya bisa divisualisasikan dalam sebuah dashboard.
Nah, akhir kata mungkin saya ingin sampaikan adalah ESG dan digitalisasi ini merupakan sebuah hal yang dua hal yang sangat unik sekaligus challenging, tapi sangat bisa untuk di-tackle secara bersama-sama. Tidak ada salahnya untuk mencoba terlebih dahulu, dan memang kita harus mencoba untuk menjadi sebuah gerakan, dan asuransi merupakan salah satu industri yang bisa menggerakkan hal tersebut untuk menunjukkan dan memberikan contoh kepada industri lain. Sekian kata dari saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Bertanya dulu nih ke Pak Ari nih ya. Tadi kan kita sudah sharing ya, ada AI, ada AGI gitu ya. Kira-kira pro dan kontranya penggunaannya di dalam bisnis kita itu seperti apa? Dan tadi kan proyeksi katanya kalau ke depannya nanti agak serem tadi ya. Jangan-jangan nanti kita terbawa oleh mereka. Kalau misalnya kita manusia kan kita ada ada empati, terus kita ada perasaan mungkin kalau orang Jawa itu saling tepas selira segala macam. Kalau AI kan nggak ada ya. Sementara tadi kan katanya pattern seperti itu. Nah, pro and kontranya seperti apa Pak Ari? Ya, terima kasih Bu Leli pertanyaannya. Jadi memang AI ini saat ini harus dilihat dengan sangat cermat ya, harus agak hati-hati, tapi juga kita jangan tutup mata dari perkembangan yang dijanjikan oleh AI. Mungkin Bapak Ibu beberapa waktu lalu itu bulan September ada buku baru yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Dia salah satu penulis yang cukup visioner juga, dan dia menulis buku judulnya Nexus. Jadi kalau dilihat argumen yang disampaikan oleh Yuval ini, kita memang harus cermat dalam penggunaan AI karena ada dampak sosial dan juga lingkungan yang muncul dari penggunaan AI tersebut. Dampak sosial mungkin kita sudah mulai kerasa sekarang kalau yang bicara soal algoritma itu semua di TikTok dan IG, FYP kita itu udah tergantung dari apa yang kita lihat, dan itu sangat sangat berdampak sosial yang cukup negatif juga. Iya, jadi kalau misalnya trennya kemana, mau itu positif negatif ya tren aja. Betul, jadi tidak value positif negatif kita itu tidak bisa diakomodasi oleh AI. Dan ini yang diperingatkan oleh Yuval sebetulnya, bahwa AI itu dia bisa melakukan proses decision making, tapi dia tergantung perintahnya seperti apa. Ya, nah perintahnya kalau adalah saya bilangnya prom. Mau apa nih yang kita suruh dia nih. Betul. Dan juga ada masalah lingkungan. Oke, ternyata penggunaan AI itu berdampak signifikan terhadap carbon emission. Jadi ada statistik yang menunjukkan bahwa untuk melatih GPT, ChatGPT, ini masih ChatGPT, sekarang udah pakai ChatGPT 4 kita kan ya. Tapi waktu untuk melatih ChatGPT 3 atau ChatGPT 2 kalau nggak salah, artinya kan kalau AI itu harus dilatih dulu supaya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, dia dikasih buku, dikasih gambar, di training. Nah pada waktu proses training ini carbon emission yang dihasil hanya untuk satu jenis model aja, itu carbon emission yang dihasilkan itu setara dengan 5 kendaraan berbahan bakar fossil fuel, tapi sepanjang hidup mobil itu. Oh, lama dong. Jadi proses trainingnya sendiri mungkin cuma beberapa bulan. Tapi ketika proses training itu dilakukan, carbon emission yang dihasilkan itu seperti 5 mobil, ya katakanlah mobil 15 tahun gitu ya. Itu konsisten 5 mobil 15 tahun carbon emission. Terus 24 jam. Seperti itu. Jadi, tapi karena memang kalau penggunaannya kita kalau di perusahaan ya, kita ada beberapa perusahaan sudah mulai menggunakan ya chatbot seperti itu. Memang pada saat kita masuk mentraining dia itu memang butuh waktu lama sih Pak. Butuh waktu lama, betul. Nah apalagi yang memang pusatnya ya ChatGPT di kantor kita aja lama dengan informasi yang hanya sebatas perusahaan itu kan, seperti itu. Nah ini memang nggak pernah sih saya pikirin ya. Jadi memang emisi karbonnya juga perlu diperhatikan, itu concern. Jadi ada dampak sosial dan lingkungan yang perlu kita perhatikan. Betul. Nah kira-kira nih saya pertanyaan berikutnya nih.
best practice-nya pada saat kalau misalnya sekarang mungkin walaupun Pak Ari ini bukan menganalisa, meriset khusus untuk industri keuangan atau asuransi ya, mungkin bisa general di Indonesia. Best practice-nya yang mungkin pernah dilihat atau pernah di research atau pernah dibaca di Indonesia, penggunaan Eko AI ini seperti apa contohnya, boleh di-sharing? Ya, untuk Eko AI ini kan berarti dia fungsi AI yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah climate pertama, atau kedua bagaimana cara menggunakan AI secara ramah lingkungan. Kan ada dua arah. Karena tadi kan agak ada dua sisi kan, yang gampang banget berubahnya seperti itu. Kalau dari sisi yang pertama tadi, bagaimana kita memanfaatkan AI untuk climate reduction atau climate risk segala macam, sebetulnya di luar sudah banyak beberapa perusahaan yang menggunakan AI untuk menerbitkan climate insurance, ya, climate risk insurance. Karena butuh algoritma, butuh perhitungan, butuh decision proses yang sangat advance dalam menghitung climate risk dan segala macam, sehingga AI banyak dipergunakan di situ. Di Indonesia juga mungkin sudah mulai beberapa mengarah ke sana, ada rencana ke sana saya dengar. Karena memang kayaknya tadi dari OJK juga sudah sharing karena bahwa kita harus membuat risk management climate ya. Jadi kan kita kemarin dengar katanya Jakarta akan ada mega disaster. Nah, untuk perusahaan asuransi itu suatu kayak harus kita aware ya, apakah nanti ke depannya klaim kita akan naik sama seperti COVID kemarin kan high claim tuh pada saat seperti itu. Betul, jadi memang sudah banyak juga mengarah ke sana. Dan yang kedua sebetulnya praktek untuk menggunakan AI di perusahaan itu sudah semakin masif juga sekarang. Dan mungkin tadi disampaikan bahwa ESG sebetulnya jadi salah satu pintu yang sangat efisien untuk mengatur ya, mungkin belum meregulasi tapi mengatur bagaimana konsumsi energi dan carbon emissions dari AI yang dipergunakan di perusahaan. Karena kalau perusahaannya sudah klaim bahwa yang bersangkutan ingin net zero, maka otomatis dia harus melakukan tracking, memastikan bahwa penggunaan AI-nya tidak menghasilkan carbon emission yang besar, artinya menggunakan teknologi chip yang bagus, mungkin juga menggunakan sumber energinya dari renewable energies untuk data centernya, untuk servernya dan segala macam. Jadi bisa dipergunakan aspek-aspek tersebut untuk Eko AI. Nah, saya ke Mas Orin nih. Kalau tadi kan sudah sharing beberapa banyak tadi ya. Nah, best practice-nya Eko AI untuk GHG tadi ya. GHG kira-kira menurut Mas Orin bagaimana nih ke depannya? Ya, mungkin karena di Carbonetics atau saya sendiri merupakan lebih ke arah konsultan begitu ya memang. Jadi yang kita best practice kan tadi adalah mengidentifikasi masalah bagaimana kita mengetahui nih emisinya berapa. Nah, memang yang kita sarankan itu adalah bagaimana kita ketika ingin menghitung emisi sebenarnya kan ada berbagai approach gitu ya. Ada di mana kita kalau dalam JJ accounting atau carbon accounting itu adalah mendapatkan activity data dikalikan dengan emission factor gitu ya. Bagaimana activity data itu misalkan kita menggunakan bensin 5 liter, kemudian kita kalikan emission factor yaitu sebuah angka yang mengkuantifikasi sebuah activity begitu ya. Nah, memang itu merupakan salah satu approach, tapi approach yang bisa dilakukan ketika misalkan ada perusahaan yang udah mature begitu ya, ketika sudah ingin lebih akurat ketika menghitung emisi, yaitu adalah melakukan penempatan sensor begitu. Karena sekarang sudah banyak ada sensor-sensor yang disebut dengan IoT ini, IoT kita tempatkan pada misalkan metering listrik gitu ya, itu udah bisa mendapatkan KWH dan juga emisinya berapa tuh yang dihasilkan begitu, tanpa kita harus ngecek secara manual, electricity bill atau tagihan listrik dari sebuah kantor itu berapa kWh begitu. Nah, kalau misalkan kita punya electricity meter atau misalkan kita menempatkan suatu sensor pada knalpot mobil begitu ya, itu kita bisa nge-track secara lebih spesifik berapa emisi yang dihasilkan gitu. Nah, dengan adanya sensor-sensor itu nanti kita bisa visualisasikan gitu dalam sebuah dashboard yang sudah lebih automated gitu. Jadi kita nggak harus input manual Excel satu persatu gitu, tapi sudah terreflect dalam dashboard kita. Jadi kalau dari sisi kami sebagai konsultan gitu ya, kita ngelihat kendala-kendala perusahaan-perusahaan kan sekarang pengennya otomisasi ya, automated gitu. Nah, itu merupakan satu approach yang bisa kita advice gitu kepada perusahaan-perusahaan. Oke. Nah, itu menarik sekali ya. Tapi misalnya nih kita bertanya tadi, kira-kira sejauh mana gitu ya carbon footprint di perusahaan itu
benar-benar bisa mengurangi tadi kalau kita mikirkan ini cuma sedikit nih di saya gitu. Tapi kita nggak sadar kan bahwa sedikit tuh lama-lama banyak gitu loh. Nah kira-kira apa yang berusaha untuk dilakukan oleh Carbon Ethic untuk awareness hal ini? Ya, tentu mungkin kalau kita bicara awareness adalah identifikasi masalah ya, GHG accounting-nya, carbon accounting. Karena kemarin banget juga kita pun juga di approach gitu, salah satu dari asuransi teman-teman di sini gitu. Dan memang ada nggak di sini? Harusnya ada sih, tadi ada masuk sponsor kayaknya. Oh, gitu. Jadi memang ini menunjukkan udah ada minat gitu ya. Memang kita lihat bahwa kan tadi ada sustainability reporting gitu, bahwa dalam sustainability reporting dalam POJK sebenarnya kan ada bagian khusus di mana diminta untuk melakukan pelaporan terkait emisi gitu. Nah kita melihat bahwa sebenarnya perusahaan-perusahaan udah banyak, sebenarnya udah ada komitmennya, tapi kadang don't know where to start gitu ya, nggak tahu dari mana. Dan memang makanya kita melalui acara di sini juga menyampaikan bahwa it's important to always identify the problem first. Nggak apa-apa kita mulai dari misalkan perhitungan yang paling sedikit gitu ya. Karena kan mungkin buat Bapak Ibu yang di sini mungkin yang sudah tahu ataupun yang belum, ketika menghitung emisi itu ada scope-scope-nya begitu ya, ada scope 1, scope 2, atau scope 3 begitu. Jadi itu adalah bagaimana kita mengkategorisasikan emisi begitu. Jadi memang kita ya kalau mau tahu besar atau kecilnya kita harus coba dulu ngitung gitu untuk benar-benar tahu gitu. Jadi kita harus cari tahu apa aja komponennya, kita hitung, jadi kita cari tahu ya supaya kita ngerti segini nih karbon yang sudah kita keluarkan, kita hasilkan dari bisnis kita setiap harinya. Betul sekali. Nah nanti kita biasanya itu dari perusahaan buat nih batasannya. Nah tadi baru lakukan untuk carbon offset seperti tadi kita hari ini menanam mangrove seperti itu. Sekali. Nah saya mau bertanya nih dari point of view-nya Pak Ari, kira-kira tantangan perusahaan untuk industri keuangan ataupun jangan asuransi ya, industri keuangan menghadapi tantangan ada ESG terus ada tadi perkembangan AI segala macam nih ke depannya gimana nih Pak? Sebetulnya yang paling besar kalau dari sisi bisnis menurut saya adalah cost-nya. Cost-nya pasti karena mahal sih. Cost untuk menerapkan ESG, cost untuk menerapkan AI itu tidak sedikit. Benar. Dan itu pasti besar dan cost itu jadi sesuatu yang challenging lah, katakanlah suatu momok lah untuk perusahaan manapun yang melakukan digital transformation ataupun masuk ke ESG ini. Tapi ini nggak bisa ditawar problemnya kan, ESG, digital transformation udah saat ini malah AI, OJK juga punya panduan AI, mungkin sebentar lagi nanti ada aturan, ada kewajiban untuk bagaimana menggunakan. Jadi pressure regulasi itu makin besar gitu ya. Nah mungkin saya mau menyampaikan sedikit kajian yang kita lakukan di BINUS di bawah Center of Excellence of Digital Transformation dan Sustainability. Jadi ada dua metode sebetulnya, ada dua approach yang bisa kita lakukan. Tentunya cost pasti akan jadi isu, tapi bagaimana kita memanage-nya dan bagaimana kita mencari yang paling optimal. Menekan juga mungkin belum tentu karena di awal kadang-kadang kita harus melakukan capital expenditure besar untuk AI, tapi apakah ini yang paling tepat atau tidak pada saat ini begitu ya. Jadi ada dua approach sebetulnya. Kita menyebutnya approach defensif dan approach offensive. Kalau approach defensif ini model digital transformation atau adopsi ESG atau teknologinya modelnya seperti Netflix mungkin. Kita bisa melihat polanya Netflix itu kan dulu penyewaan DVD. Terus kemudian karena dia mengadopsi teknologi, dia pertama kali mengeluarkan rekomendasi film. Jadi kalau kita zaman dulu nyewa DVD di Amerika, itu kasirnya akan bilang, Bapak selama ini nonton film horor terus, mau nonton film baru nggak? Ini ada film horor yang bagus nih gitu. Jadi si kasirnya itu udah punya karena dia udah tahu ya interestnya. Nah itu yang jadi sistem yang kita nikmati sekarang kalau kita nonton Netflix, yang suka nonton Korea terus kan rekomendasinya seperti itu. Saya kayaknya. Proses yang dilakukan Netflix ini berangsur-angsur bertahap dengan cara dia memisahkan. Jadi bisnis penyewaan DVD-nya jalan, tapi dia piloting dengan seperti itu. Dengan rekomendasi sistem seperti itu. Nah bisnis jika merasa perlu bisa menggunakan model Netflix.
Ya. Jadi bisnis seperti biasanya jalan dulu, tapi kita piloting di tempat yang safe dan di tempat yang less costly untuk Ya. implementasi AI dan implementasi ESG misalnya seperti itu. Setelah sukses baru di-apply, expand ke seluruh organisasi. Itu satu model yang ini. Model yang kedua dalam digital transformation itu model yang seperti dilakukan oleh BCA. Apa tuh? Dengan Blue-nya ini. Oke. Jadi lebih agresif, yang kita sebut sebagai ofensif, lebih agresif untuk melakukan digital transformation dengan membeli bank, terus kemudian dibangun lagi dari awal dan sebagainya. Tanpa mengganggu gugat BCA, induknya seperti itu. Nah, pilihan ada di perusahaan, artinya itu tergantung perhitungan dan sebagainya. Tapi cost, efisiensi dan cost effectiveness jadi salah satu pertimbangan yang dominan kalau menurut saya dalam implementasi hal ini. Oke, nah buat teman-teman ini pertanyaan terakhir saya ke Mas Orin dan teman-teman tapi tolong siap-siap pertanyaannya ya. Nah kira-kira nih Mas Orin, tips harapan dari Karbon Etik nih buat para kami nih pelaku industri asuransi jiwa nih apa nih? Ya tentunya saya rasa asuransi memiliki ini ya peran yang besar gitu ya. I think in terms of memberikan produk tapi juga bisa meraise awareness gitu dengan acara-acara seperti ini. Tapi saya rasa juga memang dari industri asuransi sendiri bisa melakukan yaitu tadi kita mulai identification masalah, kemudian mulai setting target, akhirnya melakukan reduction sampai akhirnya ya kita melakukan offsetting untuk hal-hal atau emisi-emisi yang memang tidak bisa kita kurangkan begitu. Jadi intinya adalah problemnya dulu baru kita ke solutionnya, bukan solutionnya dulu baru malah ke problemnya gitu. Karena sering kali banyak orang yang langsung nanam gitu kan. Cuman ya masalahnya kita nggak tahu nih kita produce berapa ya. Betul, harus masalahnya dulu yang kita tahu gitu. Oke. Tepuk tangan dong buat dua narasumber saya, Pak Ari dan Mas Orin. Nah buat teman-teman, siapa nih yang mau bertanya nih? Silahkan. Ada nggak? Oke. Bapak tolong mic-nya. Sebut nama dan perusahaannya ya Pak. Mungkin ditujukan ke siapa nih? Ke Binus atau ke Karbon Etik? Oh ke Pak Ari, oke. Belum nyala mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari Asuransi Jaya Syariah. Ingin bertanya dengan Pak Ari Bu. Ya boleh. Saya tertarik nih tadi dengan presentasinya Pak Ari. Tapi saya ingin bertanya bukan hanya di ruang lingkup asuransi ya, yang lebih besar gitu kan. Kalau tadi kan estimasi sampai dengan tahun 2049 kita tuh akan mengalami era super intelligence ya Pak ya. Nah di mana di era ini mungkin AI akan lebih canggih lagi gitu. Sebelumnya saya sempat ikut seminar waktu Microsoft ngerilis Copilot-nya gitu kan. Di mana dari Microsoft itu kenapa dia memberikan nama Copilot? Karena kita ini sebagai pilotnya gitu kan. Sehingga AI ini sebagai asisten kita gitu. Tapi dalam berjalannya waktu, saya kan menggunakan AI juga ya sebagai asisten gitu kan. Saya bertanya tentang formulasi Excel atau codingan seperti itu. Dimana kalau menurut saya, kalau AI sebagai asisten itu sangat menyenangkan gitu karena ia bisa membantu kita gitu kan. Bahkan tapi yang parahnya sih buat kita malas mikir gitu jadinya gitu kan. Nah cuman ketika kita sebagai orang yang contoh kasus seperti ini, saya komplain gitu kan masalah modem gitu kan. Saya kan sebagai nasabah ya atau pelanggan. Ketika saya menyampaikan aduan saya, kalau sekarang kan udah chatbot semua tuh ya. Nah, kalau misalnya solusi sebelumnya, saya kan punya problem yang sama. Ketika modem saya bermasalah, terutama setelah saya riset, saya butuh konfigurasi yang diatur oleh pihak mereka gitu kan. Tapi ketika saya bertanya itu, dijawab chatbot itu, tolong lakukan A, lakukan B gitu kan. Sampai semuanya udah saya lakukan gitu kan. Nah itu belum clear juga gitu. Padahal solusinya ketika saya bertanya langsung dengan orang yang menjawab, oh iya nanti konfigurasinya akan kami atur kembali. Bisa seperti langsung itu. ke pertanyaannya Mas. Nah pertanyaannya sebenarnya seberapa besar sih kalau kita siap menerima era otomasi AI ini gitu kan. Karena sebenarnya kita masih butuh manusia juga gitu yang ngejawab seperti itu. Ya, langsung dijawab aja. Langsung aja biar nggak lupa ya. Mungkin jadi kalau dilihat dari sisi hubungan manusia dengan mesin, manusia dengan teknologi saat ini belum ada
mesin yang bisa independen, pasti harus tetap didampingi manusia atau diajarkan oleh manusia gitu ya. Namun apa yang kita lihat saat ini, kemampuan AI yang kita lihat saat ini dengan yang 2 tahun lalu saja atau 3 tahun lalu itu sudah jauh berbeda sekali Pak. Jadi kalau 2 tahun 3 tahun lalu mungkin masih banyak salahnya, reasoningnya masih tidak konsisten, tidak memahami konteks dan segala macam. Tapi sekarang kalau lihat ChatGPT 4 dan ChatGPT yang terbaru itu bisa lebih paham konteks dan bisa mengerti apa yang sebetulnya kita harapkan atau kita inginkan sepanjang prompting atau sepanjang instruksi yang kita berikan kepada ChatGPT tepat gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi masih bergantung pada instruksi, masih bergantung pada kontekstualisasi dan seperti itu. Betul sekali tadi disampaikan Pak bahwa kita harus melihat AI sebagai co-pilot, bukan sebagai pengganti atau bukan sebagai replacement dari manusia. Karena kalau kita lihat sebagai replacement dari manusia, kita cenderung outsourcing cara pikir kita ke AI. Dan itu sebetulnya akan sangat bahaya sekali karena kita nggak memahami logika berpikirnya, tapi kemudian kita mengambil kesimpulan saja dari apa yang disampaikan oleh AI. Ini yang mungkin juga harus terus-menerus kita ingat dan kita pahami. Tadi terakhir waktu presentasi saya sampaikan juga bahwa kita jangan melihat AI semata-mata sebagai tools, karena kalau kita melihat tools dengan kemampuan AI sekarang, kita akan merasa bahwa kita outsource pikiran kita aja, kita nggak usah mikir, intinya biar AI yang mikir, kita ambil kesimpulannya saja seperti itu. Tapi kalau kita melihat AI sebagai agent, sebagai mesin yang mendampingi kita, artinya sebagai co-pilot, maka kita akan menggunakan AI sebagai pendamping, sebagai asisten, bukan sebagai tools untuk membantu kita atau tools untuk menggantikan cara berpikir kita. Saat ini masih ada sedikit, kalau saya melihat misalnya pakai ChatGPT kita lihat itu masih ada 1, 2, 3 kesalahan. Tapi saya pikir dalam 1 tahun 2 tahun mereka akan mengembangkan algoritma yang lebih baik, yang kecil kemungkinannya untuk salah ya ChatGPT seperti itu. Jadi artinya kita akan semakin tergoda untuk menggunakan ChatGPT untuk menggantikan cara pikir kita. Itu yang harus kita hindari. Kita sebagai pengguna, kita sebagai manusia harus tetap memperkuat thought process kita, cara berpikir kita, dan melihat AI sebagai companion, sebagai co-pilot, bukan sebagai pengganti cara kita berpikir. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roh. Cukup menjelaskan ya. Nah, teman-teman ini masih ada 4 menit lagi, jadi saya harapkan kalau bisa pertanyaannya concise seperti itu ya. Satu lagi, silahkan. Mungkin ke Carbon Ethic. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, cukup jelas. Kalau begitu kita sudahi. Kalau begitu untuk sesi pertama hari ini. Terima kasih kepada narasumber kami Pak Ari Margiono. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Juga kepada Mas Orin Axel dari Carbon Ethic. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Dan acara saya kembalikan kepada Novi dan MC ya, seperti itu.